Ibrani dalam nomor 6. Yom itu hari, Ekad itu satu. Bukan pertama. Pertama itu Rishon kalau bahasa Ibrani-nya. Ekad ini saya ada juga beri kurungan. Kalau Shema ulangan 6, Yahweh Elohinu, Yahweh Ekad, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ekad itu satu. Hari satu. Satu hari. Saya tidak tahu kamu dapat tangkap poin pastor atau tidak. Kalau pertama, kedua itu macam kita menghitung. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya, tidak semestinya hitung. Mungkin pastor beri sedikit penjelasannya supaya kamu lebih paham. Kadang-kadang kalau kamu, biasanya orang kan katakan, tengok Tuhan cipta seluruh dunia, langit bumi dalam 6 hari. 1, 2, 3, sampai 6. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya, tidak semestinya ciptaan dunia ini dalam 1 hari 24 jam, selesai 6 hari, 24 jam 1 hari. Sebab bahasanya adalah 1 hari Tuhan buat begini, nanti hari yang kedua hari Tuhan buat begini, 3 hari Tuhan buat begini, 4 hari. Dalam bahasa Ibrani-nya begitu sebutan dia. Yom Ekad, bukan Rishon. Kalau Rishon itu pertama, tapi Ekad itu satu. Seperti Tuhan itu satu. Satu. Oke? Pastor coba jelaskan ini. Saya rasa ini poin sangat penting. Dalam kisah ciptaan ini, bagi saya pun satu tafsirannya adalah boleh dimengerti secara simbolik. Tidak semestinya dalam 24 jam setiap hari, 6 hari berturut-turut. Kenapa saya katakan tidak semestinya? Di antaranya adalah Yom Ekad. 1 hari Tuhan buat begini, dan kalau simboliknya, kalau pengiraan Tuhan, 1 hari itu boleh bagaikan 1000 tahun. Nah, sekarang saya akan kasih masuk sedikit ini scientific knowledge, pengetahuan sains. Jangan kamu pikir khotbah pastor yang hari Minggu macam saya menolak semua itu teori sains. Tidak. Sebenarnya kadang-kadang pendapat saya adalah sains dan Alkitab ini tidak bertentangan. Kalau sains, mereka pikir boleh ciptaan dunia ini berjuta-juta tahun lamanya. The creation of the universe. Ada satu proses yang billion of years. Dan saya tidak menolak kemungkinan itu. Sebab dalam kisah ciptaan ini, boleh saja secara simbolik. 1 hari, 2 hari Tuhan cipta sesuatu, tapi saya tetap percaya Tuhan yang menciptakannya. Bukan hasil daripada Big Bang, atau manusia dari evolusi, dari monyet, itu saya tidak percaya. Sebab firman Tuhan mengatakan, Allah yang mencipta Adam, kemudian dari Adam, Tuhan mencipta Hawa dan sebagainya. Cuma ini waktu. Saya mau menerangkan waktu. Sebagai contoh, kita tahu ini minyak. Malaysia pengeluar minyak kan. Ini oil and gas Pak ini. Kalau oil and gas di bawah bumi, di bawah tanah lah kan. Mungkin ratusan batu di bawah tanah atau di dasar laut. Dan saintis mengatakan untuk mendapat minyak itu mungkin berjuta-juta tahun baru dapat tuh minyak. Kan? Kalau kita pikir dunia ini baru 6.000 tahun, macam itu minyak belum jadi lagi kalau baru 6.000 tahun. Bagi saya, kisah ciptaan ini boleh kita mengerti sebagai satu kisah secara simbolik. Tuhan memang sang pencipta, tetapi kemungkinan salah satu tafsiran dia adalah ini berlangsung jutaan billion years ago. Tidak semestinya 24 jam 1 hari. Mungkin sudah mengusik fahaman kamu selama ini. Kamu boleh faham, tapi pastor tidak terlalu pegang mana-mana penderian. Sebab kalau saya mengajar firman Tuhan atau meneliti firman Tuhan, pendekatan saya lebih kepada saya scholar kan. Saya mau betul-betul mengerti dalam gaya tulisan bahasa Ibrani dia bagaimana. Mungkin kalau buku tafsiran Kejadian pun saya sudah baca. Kalau
saya ingat pun mungkin 8, 9 atau lebih dari 10. Jadi saya banyak membaca tafsiran-tafsiran ahli sarjana. Cuma yang pastor bagi tahu kamu, tidak semestinya adalah 24 jam dalam satu hari. Macam 6 hari berturut-turut dalam gaya penulisan kisah ciptaan ini. Mungkin saya mau berhenti di sini. Kamu boleh tidak setuju dengan pastor, tapi kita berdebat secara sopan lah. Bukan seperti parlimen, kita harus bersopan sesama orang Kristen. Ini pastor main-main begini. Ya, jadi kalau kamu boleh faham nggak penjelasan pastor tentang macam ini, pengiraan waktu, perhitungan waktunya? Saya minta respon kita sebelum saya beredar poin yang seterusnya. Bagaimana? Pening kepala kamu fikir yang ya, sebab ada satu fahaman adalah 24 jam satu hari dan 6 hari berturut-turut. Ini pun saya tidak menolaknya. Itulah seperti yang saya katakan, sebagai Bible scholar, bila saya membaca, meneliti kisah ini dengan membaca bukan saja ahli sarjana yang lain, tapi tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang abad-abad pertama, mereka sudah tafsir juga kitab Kejadian. Tiada yang baru di bawah matahari, kata Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Jadi kalau kita percaya 6 hari berturut-turut, kalau 24 jam secara literal, bagi saya pun tidak salah. Cuma seperti yang saya jelaskan, kenapa bukan Rishon tetapi Echad dipakai satu hari. Macam boleh dipisah-pisahkan. Ada satu arti simbolik yang juga kita boleh, supaya tidak terlalu bertentangan dengan sains yang mengatakan dunia ini, bumi ini sudah berjuta-juta tahun usianya. Bagi saya pun saya tidak menolak itu. Tapi kalau mereka katakan macam-macam yang bertentangan secara jelas dengan sang pencipta, itu memang saya tolak lah. Itu teori sains itu saya tolak. Macam tiada soalan kamu dalam perkara ini. Bagaimana Deacon Joseph? Ada yang kamu mau tanya? Ya. Iya, ada saya nak tanya. Tuhan telah mencipta bermula daripada terang, kan? Ya. Tapi bukan matahari. Betul. Ya, dia mencipta secara step by step, dan hari yang ke-7 itu dia berhenti. Betul nggak, Pastor? Ya, sebenarnya yang terakhir hari yang ke-6 itu, yang ke-7 dia berhenti, lalu dia memberkati semua ciptaan dia. Dan pada zaman sekarang ini, yang kita ini, kalau ikut yang Yahudi punya, Sabat itu pada hari Sabtu, kan? Ya, hari ke-7, ya. Ya, hari ke-7. Tapi sekarang kita beralih kepada hari Minggu. Hari yang ke-8. Ya, adakah ini tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan? Oh, ya, oke. Mungkin saya mau jawab. Ini ada 2 poin. Itulah pastor sengaja beri tajuk penciptaan dalam 7 hari. Sebenarnya itu adalah last point saya. Poin yang ke-13 dalam nota saya. Dalam bab yang kedua, sebelum Tuhan berehat, ada satu perkataan mengatakan Tuhan menyelesaikan atau menyempurnakan pekerjaan ciptaannya pada hari ke-7. Sebenarnya Tuhan masih bekerja. Hari yang ke-7 Tuhan masih bekerja. Dan saya petik dari Yohanes 5 ayat 17. Waktu pemimpin agama mengkritik Tuhan Yesus, kenapa kamu menyembuh atau bekerja hari Sabat? Sebab mereka anggap penyembuhan itu adalah pekerjaan. Jawaban Yesus adalah,
Bapakku masih bekerja, aku pun bekerja. Maksudnya, menurut Tuhan Yesus, Bapaknya hari Sabat pun masih bekerja. Itulah dalam ayat yang saya baca kepada kita, bab yang kedua, perkataan ini. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ketujuh menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Nanti saya akan coba jelaskan apakah maksudnya menyempurnakan. Dan Yesus sendiri mengatakan, Bapakku hari Sabat pun sedang bekerja. Jadi maksudnya Tuhan memberi satu wahyu yang agak baru, bahwa sebenarnya sebelum Allah rehat pada hari yang ketujuh, dia masih bekerja, dia menyempurnakan ciptaan. Mungkin tadi yang kalau tentang hari Sabat itu tradisi gereja. Kalau gereja-gereja yang bukan macam Injili atau Protestan yang lain, pergi sembahyang hari Sabtu itu sebenarnya bukan isu yang besar. Roma 14, Paulus pernah mengatakan setiap hari itu kudus. Tapi kalau kamu mau hari Sabat pun boleh juga. Ini Paulus memberi kelonggaran kepada orang Yahudi untuk terus mengamalkan hari Sabat. Tapi kalau bagi orang Kristen, setiap hari itu pun hari yang kudus. Roma 14 dan 15 menjelaskan perkara itu. Soalan tentang ini, kenapa kita pilih hari Minggu, bukan hari Sabtu, hari yang ketujuh, adalah berdasarkan tradisi Yesus bangkit pada hari Minggu, awal pagi, hari yang ke-8. Setelah Sabat, kalau kita lihat keempat Injil, Yesus bangkit mungkin di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Sebab awal subuh sebelum terang matahari terbit, itu kubur sudah kosong. Jadi tradisi orang Kristen adalah Yesus bangkit hari Minggu. Jadi bila kita kemudian pilih satu hari, biasanya kebanyakan gereja Kristen memilih hari Minggu adalah merayakan kebangkitan Yesus. Itulah tradisi. Kita pilih berbakti ibadah raya kita hari Minggu karena kebangkitan Yesus. Oke, itu ya. Ada soalan yang lain kayak ini. Ada beberapa poin lagi. Saya harap kamu sudah sedia baca supaya lebih senang kamu ikut. Oke, poin yang ketujuh. Saya teruskan saja. Kalau ada soalan kamu terus bertanya. Petang dan pagi. Ini perhitungan atau pengirahan orang Yahudi. Setiap kali dalam ciptaan Tuhan sampai hari yang ketujuh atau sampai hari yang ke-6 lah, disebut petang baru pagi. Dan bahasa Ibraninya dalam nota yang ketujuh itu adalah Wayahi Boker, Wayahi Eref, Wayahi Boker. Eref itu adalah petang atau senja. Coba kamu lihat dalam bahasa Ibrani dia, petang dulu, baru pagi. Itu satu hari, kata Tuhan. Jadi itulah orang Yahudi berdasarkan Kejadian bab yang pertama. Hari mereka bermula sebelah petang. Kalau kita tengah malam baru kita start. Macam sekarang 4 hari bulan kan. Tengah malam baru kita katakan 5 hari bulan. Tapi bagi orang Yahudi, jam 6 petang mereka sudah katakan ini 5 hari bulan Agustus sudah. Sebab hari bermula petang berdasarkan kitab Kejadian. Itu satu poin lah supaya kita memahami. Petang dan pagi, bukan pagi dan petang. Kalau dalam konsep bahasa Ibrani-nya. Alright, nota saya yang ke-8, ini secara rumusan saja apa yang Tuhan cipta. Hari pertama atau satu hari, Ekad, Yom Ekad, terang. Kedua adalah langit, dia pisahkan itu langit macam ada air. Sebab permukaan pun ada air kan. Jadi Tuhan buat langit pun ada air. Itu diantara sebabnya macam kita katakan langit
memberi hujan